got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sedikit pengetahuan, filsafat, ilmu dan kebenaran. Pengetahuan dapat ditafsirkan sebagai segala sesuatu yang diketahui, pedoman dalam membentuk suatu tindakan seseorang, dan dapat juga didefinisikan sebagai hasil pengenderaan terhadap segala sesuatu yang telah terjadi dan dilewati berdasarkan pengalaman. Jenis-jenis pengetahuan. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu 1. Pengetahuan jasa. Pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan sebagai common sense dan sering diartikan sebagai good sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan prailmiah. 2. Pengetahuan ilmu atau sains. Pengetahuan yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenarannya. Ilmu pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan common sense, yang dimana suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, dan dilanjutkan dengan suatu pemikiran yang secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. 3. Pengetahuan filsafat. Diperoleh lewat pemikiran yang rasional didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian kritis, dan penafsiran. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. 4. Pengetahuan agama. Pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Sumber-sumber pengetahuan. 1. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dari akal, sehingga rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan dan pemegang otoritas terakhir dalam penentuan kebenaran pengetahuan manusia. 2. Empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empirokos, artinya pengalaman, yang dimana menurut aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dalam filsafat biasanya dipertentangkan dengan rasionalisme, karena rasionalisme yang menjadikan akal manusia sebagai sumber dan penjamin kepastian suatu kebenaran pengetahuan manusia. Empirisme memandang hanya pengalaman sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan kepastian pengetahuan manusia. 3. Kritisme. Ketika terjadinya pertarungan filsafat antara aliran rasionalisme dan empirisme mengenai dasar pengetahuan manusia, Immanuel Kant, seorang filosof Jerman, mencoba melakukan upaya untuk menyelesaikan perbedaan tajam antara kedua aliran tersebut, yang dimana menurut pengakuannya sendiri ia terjaga dari mimpi rasionalismenya setelah membaca buku David Hume. Tetapi dia tetap berpendapat empirisme itu tidak bisa ia terima begitu saja, karena akan membawa keraguan pada akal, dan dia tetap mengakui menetapkan syarat-syarat dalam pencapaian kebenaran akal. Itulah sebabnya aliran filsafatnya sering disebut dengan filsafat kritisme. Filsafat. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mempunyai cinta dan kebijakan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat akan segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran, dan ilmu pengetahuan tentang hakikat menanyakan apa hakikat atau intisari dari segala sesuatu. Ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab masdar dari alima ya'lamuma, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu dipadankan dengan kata sains. Umumnya diartikan ilmu, tapi sering diartikan dengan ilmu pengetahuan. Kamus Bahasa Besar Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk merangkai gejala-gejala tertentu pada bidang pengetahuan itu. Keutamaan ilmu. Dalam Durutan Nasihi diterangkan bahwa ilmu lebih utama daripada amal. Dititipkan dari 5 segi, yaitu 1. Ilmu tanpa amal tetap ada, sedangkan amal tanpa ilmu tidak akan terlaksana.
2. Ilmu tanpa amal tetap bermanfaat, sedangkan amal tanpa ilmu tidak akan bermanfaat. 3. Amal bersifat tetap atau pasif, sedangkan ilmu bersifat aktif bersinar bagi lampu. 4. Ilmu adalah perkataan para nabi. 5. Ilmu adalah sifat Allah Ta'ala, sedangkan amal adalah sifat para hamba. Sifat Allah Ta'ala lebih utama daripada sifat para hamba. Kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Hubungan filsafat dan kebenaran, hubungannya adalah bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan dan prinsip-prinsip mencapai kebenaran. Berfilsafat berarti berpikir rasional atau logis, mendalam dan bebas, tidak terikat dengan tradisi dogma agama untuk memperoleh kebenaran. Cukup sekian dari pembahasan mengenai pengetahuan filsafat, ilmu dan kebenaran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.